Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari di Abu Dhabi, Arab Saudi, ada diabadikan nama jalan Presiden Joko Widodo. Jadi sumber saya ini dari YouTube. Jadi di negara Arab Saudi ya tepatnya di daerah Abu Dhabi ada diabadikan nama jalan yaitu Jalan Presiden Joko Widodo, yaitu Presiden Indonesia ini. Diabadikan di sana namanya sehingga cukup besarlah artinya itu ya bagi bangsa Indonesia maupun bangsa Arab Saudi. Berarti ada kenangan yang baik antara negara Arab Saudi dengan negara Indonesia. Saya sebagai warga negara Indonesia cukup bangga adanya nama jalan Presiden Joko Widodo ini yang dihormati salah satu negara Arab Saudi yaitu Abu Dhabi. Jadi suatu penghormatan besar ini. Jadi jangan kita untuk menentukan suatu nama jalan itu juga ada maknanya. Tidak ada salah dibuat orang nama jalan itu. Berarti tentu seperti di Indonesia ini ada Jalan Tamrin. Berarti dulu masalah Tamrin ini banyak jasa-jasa di negara Indonesia ini. Demikian juga Jalan Gajah Mada. Gajah Mada waktu itu banyak peranannya untuk mempersatukan Indonesia ini zaman dulu. Sehingga untuk mengenangnya itu disebutlah Jalan Gajah Mada di Jakarta. Hampir di seluruh wilayah Indonesia ada namanya Jalan Gajah Mada. Jadi pengabdian nama Presiden Joko Widodo ini diabadikan tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan di segala bidang di Indonesia. Dan juga dia dekat dengan masyarakat. Di samping itu juga dia hubungannya baik dengan negara Arab Saudi. Jadi saya lihat bertumpuk-tumbuh kebaikan itu. Apalagi kinerja daripada Presiden Joko Widodo ini terkenal baik. Di mana banyak negara yang memujinya baik melalui media sosial maupun pernyataan-pernyataan di koran maupun media sosial. Banyak negara yang memuji langkahnya dalam bertindak di dalam negara Indonesia. Antara lain masalah penanganan SEA Games dan juga masalah virus corona termasuk baik katanya menangani virus corona di seluruh dunia, termasuk Indonesia termasuk baik dan lain masih banyak lagi. Belum lagi jasa-jasa yang diterimanya bahwa dia keberhasilannya dalam memimpin negara Indonesia ini. Yang saya herankan hanya saja yang saya sesalkan malah dari yang datangnya dari dalam negeri banyak yang membenci Presiden Joko Widodo, tidak menyenanginya. Padahal sudah termasuk baik dia gubernur, pernah dia gubernur, pernah wali kota, pernah menjadi presiden 2 periode, dan dia bersih dari perbuatan korupsi. Hampir tidak ada perbuatannya yang tercela dari segi perbuatan korupsi. Tidak seperti pejabat-pejabat lainnya marah dengan perbuatan korupsi. Akhirnya saya lihat jadi banyak, apalagi yang menentang Presiden Joko Widodo ini banyak datangnya daripada koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Apalagi baru-baru dia menggerakkan daripada demo buruh. Katanya Omnibus Law tersebut tidak adil dan hanya alasan saja. Padahal mereka belum membaca isinya tapi sudah mengkritik bahwa Omnibus Law tersebut adalah tidak baik. Sehingga ada 8 daripada anggota daripada koalisi aksi menyelamatkan Indonesia sampai ditangkap polisi. 3 di Medan dan 4 di Medan dan 4 di Jakarta. Akhirnya saya lihat musuh-musuh daripada Presiden Joko Widodo ini. Dan juga saya lihat ada juga masalah FPI, Forum Pembebasan Islam. Ini paling sering melakukan demonstrasi kepada Presiden Joko Widodo. Sampai ada berita akhir-akhir ini akan bahwa Rizik Syihab katanya sudah dicabut dari pencekalannya, akan pulang ke Indonesia untuk memimpin daripada revolusi. Revolusi itu maksudnya apa? Revolusi mental apa revolusi apa? Menjatuhkan presiden saya kurang jelas, tetapi sifatnya negatif. Akhirnya samping itu juga HTI Hizbut Tahrir Indonesia ini ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Padahal Hizbut Tahrir bertentangan dengan Pancasila setiap tindakannya karena bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara.
Itulah saya lihat banyak sekali lawan-lawan daripada Presiden Joko Widodo ini yang datangnya dari dalam negeri. Padahal dia sudah presiden yang bagus. Jadi apalagi sekarang para penentangnya mau menjatuhkan Presiden Joko Widodo lewat penolakan Omnibus Law. Di mana penolakan Omnibus Law banyak yang terjadi. Tetapi Presiden tetap teguh kepada kebijakannya akan mempertahankan daripada Omnibus Law. Karena Omnibus Law ini sangat baik untuk menampung tenaga kerja baru dan juga menghilangkan korupsi di setiap daerah-daerah dalam mengurus perizinan daripada perusahaan asing yang ada di Indonesia. Sehingga karena di situ banyak sekali syarat dengan perbuatan korupsi. Salah satu menghilangkannya untuk mempermudah agar orang asing mudah masuk ke Indonesia menanam modalnya itu. Dan kalau nanti sudah banyak orang menanam modal di Indonesia ini, tentu tenaga kerja akan tertampung semua. Dan juga tingkat ekonomi akan meningkat dan lain sebagainya. Itu yang saya lihat. Demo buruh terkait Omnibus Law ini boleh dikatakan termasuk gagal saya lihat. Jadi tidak berhasil. Dan Presiden Joko Widodo berhasil mengatasi demo buruh ini di Indonesia ini. Ini harapan saya. Perlu diketahui, di negara Arab Saudi Abu Dhabi ini disebut jalan Presiden Joko Widodo ini merupakan kinerja Presiden Joko Widodo ini adalah baik, dekat dengan rakyat dan lain sebagainya, dan hubungan kerja pun cukup baik, sehingga diabadikannya adalah nama Presiden Joko Widodo sebagai kenangan bagi masyarakat Abu Dhabi atau negara Arab Saudi di Abu Dhabi. Sekian dan terima kasih.